Enggak ya. Salam naga hitam. Video ini disponsori oleh siap. Ya. Ayo, Insya Allah. ready, bentar ya. 1, 2, 3, kamera ready, transisi ready, audio on, kamera rolling, action, dimulai. Salam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita bertemu kembali di acara Pohara pada hari ini. Alhamdulillah kita podcast yang kedua hari ini. Dan mudah-mudahan podcast hari ini juga memberikan wawasan yang baik juga, menambah keilmuan yang baik juga. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali, dan pada pagi hari ini pula kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan beberapa narasumber yang alhamdulillah pada hari ini sudah bisa hadir dan bisa dilihat oleh para semuanya. Ini ganteng-ganteng, tidak ada tidak ada kata cantik, karena pada hari ini kita narasumbernya itu semuanya laki-laki. Nah, mungkin sebelumnya kita untuk pembahasan pada hari ini, mungkin saya sebagai MC akan memperkenalkan satu-satu dari narasumber pada pagi hari ini. Silakan untuk yang sebelah kiri saya, siapa namanya? Silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kusnadi, saya dari kelas 12 TKLO. Ya. Ini alhamdulillah kebetulan Kusnadi ini adalah salah satu pionir yang ada di SMK Yaspi. Beliau sekarang itu menjabat jadi ketua OSIS, ya. Mudah-mudahan pada yang penonton pada hari ini silahkan bertepuk tangan, walaupun tepuk tangannya di dalam kamar ataupun di dalam suasana yang hening, ya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan berkenalan kembali kepada siswa yang kedua. Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani, saya dari kelas 12 TKRO. Ya, alhamdulillah. Langsung saja biar kita nggak terlalu lama. Kayaknya lemes-lemes soalnya ini perdana katanya Pak. Gitu. Ya, silakan yang terakhir. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahya dari kelas 12 TBSM. Ya udah gitu. Nah, alhamdulillah ini ada Kusnadi, ada Dani, ada sama Wahya. Nah, pada hari ini kita akan membahas. Kemarin kita waktu pas pembahasan pertama itu kita ada di gerbangnya SMK Yaspip. Kalau sekarang kita mau lebih dalam membahasnya tentang bagaimana ini ada apa nih, kegiatan apa saja di dalam untuk siswa dan siswi SMK Yaspip. Mungkin terlebih dahulu Bapak akan tanya dulu kepada ketua OSIS, karena mungkin beliau yang akan bisa menerapkan ada apa sih di dalam SMK Yaspip itu. Terus kegiatan apa saja yang sekiranya ada di SMK Yaspip. Silahkan kepada Kusnadi, apa saja nih yang ada di SMK Yaspip itu. Ya Pak, baik. Dari mana dulu nih Pak? Mungkin dari Cemara sampai Cigoya dulu. Kok nanyanya begitu? Enggak, maksudnya apa dari eskulnya ada apa? Ya, berarti kita mulai dari kegiatannya dulu aja. Kegiatan OSIS ada apa saja nih di SMK Yaspip itu? Kegiatannya apa aja? Nah, untuk kegiatan kita ada program yang pertama itu adalah jadwal pagi, jaga gerbang, menyapa anak-anak ya. Selain menyapa anak-anak juga kita menertibkan anak-anak juga ya. Contohnya misalkan bajunya yang kurang rapi kita rapikan, kita tertibkan agar nanti di dalam sekolah itu bisa rapi Pak. Nah, nanti untuk kegiatan-kegiatan juga kita
kemarin ada juga 17 Agustusan yang kita mengadakan lomba-lomba seperti contohnya makan kerupuk, ya, lomba kelereng dan yang lainnya. Selain itu juga waktu ke belakang juga ada kelas meeting ya setelah PAS tahun kemarin. Ya, dan nanti kedepannya insya Allah kami akan mengadakan kelas meeting lagi nanti setelah PAS ya untuk penutupan di jabatan kita nanti Pak. Oh berarti bentar lagi ya? Bentar lagi. Oh bentar lagi. Tapi sudah disiapkan untuk regenerasi selanjutnya? Sedang dalam proses. Ya. Proses. Berarti harus ada rekrutmen yang jelas lah katakan ya seperti itu. Nah alhamdulillah di sini wah sangat banyak ya pastinya ini kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh OSIS sehingga mungkin rasa betah, rasa kekeluargaan di siswa SMK Yaswip ini lebih kuat kan begitu ya dengan beberapa acara yang tadi sudah disebutkan dan diceritakan oleh Kusnadi. Mungkin selanjutnya pengen tahu nih karena tadi kan ada yang jurusannya TKR terus TSM. Nah mungkin salah satunya di sini kan ada sahabat Dani, ini mungkin dia dari jurusan TKR. Nah, Bapak mau tanya nih, di TKR itu singkatan apa? TKR itu, terus kegiatan pembelajarannya apa saja? Apakah emang cuman hanya nulis? Apakah cuman hanya mendengarkan mendengarkan guru ceramah saja? Apa bagaimana? Silakan. Baik di TKRO itu TKRO singkatan dari Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Dan untuk pembelajarannya kadang ada teori dan juga ada praktek. Ya. Untuk teori suka dijelaskan seperti untuk pembongkaran ban bagaimana, lalu untuk pembongkaran gardan bagaimana. Gitu. Lalu untuk prakteknya kita diarahkan ke bengkel oleh guru produktif. Lalu diarahkan mau praktek yang apa seperti gardan, bongkar gardan gitu, penggantian kampas rem, ngehidupin mobil. Ya, penghidupan mesin gitu Pak. Oh, penghidupan mesin. Berarti kelistrikan juga diajarin ya? Iya, diajarin. Oh, berarti dalam TKR ini posisinya kalian itu belajar tentang yang namanya mesin, kelistrikan, bongkar pasang. Nah, itu biasanya diajarinnya sama siapa? Diajarin sama Pak Wiyatna. Nah, sama Pak Wiyatna. Berarti Pak Wiyatna ini berarti ngajarin tentang bongkar mesin, kelistrikan dan yang lain sebagainya. Iya. Nah, berarti di SMK Yaswip ini kegiatan siswanya sangat banyak. Sangat banyak. Nah, berarti pagi hari misalkan kita runtut dari setiap harinya saja. Contohnya hari Senin pagi berarti ada penyambutan dari OSIS SMK Yaswip yang ada di gerbang. Ya, di gerbang. Ya, terus salaman, terus biasa ya P5 lah katakan ya kalau misalkan di dunia guru itu pasti sebutnya P5 untuk salaman dan yang lain sebagainya. Habis itu anak-anak dibariskan di lapangan. Ya, betul. Habis itu upacara lah katakan ya. Setelah upacara baru disebar ke masing-masing kelas untuk belajar. Nah mungkin ada tambahan selain tadi Bapak sudah jelaskan, ada tambahannya, ada kekurangannya apa nih yang belum Bapak ceritakan di TKR gitu Pak? Enggak, yang waktu pas paginya gitu tuh agenda setiap harinya. Sebetulnya kita itu jaga gerbang itu bukan dari Senin doang Pak, tapi dari Senin sampai Jumat gitu. Ya, rutin. Rutin. Menyambut guru-guru seperti itu ya juga. Berarti bukan siswa aja yang disambut. Iya, guru juga untuk membentuk semangat pagi gitu Pak. Mungkin ada lagi tambahannya? Ada lagi? Tambahan soal apa sebelumnya Bapak? Yang tadi itu yang Bapak tadi sudah ceritakan yang tadi setiap paginya itu. Oh itu. Kalau untuk itu sih kita kan kayak seperti apa yang Kusnadi beritahu soal penyambutan guru. Kadang juga ada kekurangannya tuh, entah itu di anak murid yang lain ketika kita tegur sedikit kayak soal misalkan ada yang baju keluar ya, terus kita tegur nih misalkan kayak maaf ini bajunya tolong dimasukin. Nah kebanyakan anak itu ada yang ngeyel, ada yang juga nurut. Terus kan sekolah kita kan mempunyai peraturan yang cukup ketat kayak
harus boleh memakai topi sekolah ketika di dalam sekolah kan harus dibuka ketika jam pelajaran. Nah kebanyakan anak-anak itu memakai topi yang bukan dari sekolah gitu kekurangannya. Walaupun sudah kami tegur untuk dimasukkan ke dalam tas, tapi tetap banyak ketika di luaran sana untuk tetap dipakai gitu Pak. Jadi itu salah satu kekurangan untuk anak-anak ketika ditegur. Seperti itu. Juga Pak, sebetulnya setiap hari itu, hari Senin, Selasa sampai Jumat itu kita setiap paginya ada kegiatan Pak ya. Kalau di hari Senin kan tadi kan upacara ya. Nah di hari Selasa itu kita ada yang namanya literasi. Nah jadi literasi itu untuk membentuk siswa-siswa yang suka membaca gitu Pak. Dan tujuan literasi itu juga untuk supaya agar siswa di kelas itu jadi lebih fokus lagi mengikuti pembelajaran Pak. Nah kemudian di hari Rabunya kita ada dari kesiswaan yaitu memberitahu tentang informasi evaluasi tentang sekolah ini di setiap minggunya gitu Pak. Nah dilanjut hari Kamis itu ada yang namanya tawasul. Jadi kita itu membaca yasinan Pak, tawasul di lapangan itu secara bersama-sama. Dan setiap minggunya itu, setiap Kamisnya itu berbeda kelas Pak. Jadi contohnya Kamis ini itu dijadwal lah katakan ya, dijadwal. Ya. Contohnya kelas 10, nanti minggu depannya kelas berapa gitu Pak ya. Dan di hari Jumat itu kita kosong Pak. Jadi kita kegiatan itu cuman ada di hari Senin sampai Kamis doang. Ya, gitu. Tapi setiap harinya evaluasi ataupun yang tadi sudah diceritakan jaga gerbang itulah katakan ya. Berarti itu mah tiap hari ya? Iya itu tiap hari. Nah alhamdulillah, nah itu wah sangat banyak sekali ya kegiatan-kegiatan di SMK Yaswib. Tidak hanya tidak hanya belajar saja, tapi belajar kemampuan secara pribadi kepada siswa dan siswi SMK Yaswib itu. Nah mungkin setelah itu kita akan berbicara tentang yang namanya jurusan yang satunya lagi. Tadi udah OSIS, sudah TKR, nah sekarang ada yang namanya jurusan TSM. Nah mungkin di sini ada yang namanya Nanda Wahya. Ya, Wahya hari ini sebagai perwakilan dari anak TSM. Silakan nih, pengen tahu nih, mungkin pemirsa yang di sana pengen tahu nih SMK Yaswib itu ada jurusan TSM. Apa singkatan TSM? Terus kegiatannya apa saja? Sok silakan untuk diceritakan nih, barangkali para penonton pengen tahu. Silakan. Nah, kalau untuk TBSM itu singkatan dari Teknik Bisnis Sepeda Motor. Nah, kami tuh di TBSM itu bukan hanya diajarkan soal teori yang ada di buku, tapi kita itu langsung terjun praktek ke lapangan yang bertempatan yaitu di bengkel. Nah, kami itu di situ prakteknya tuh mulai belajar. Yang pertama tuh hal yang paling penting tuh setahu saya tuh yaitu hitung-hitungan seperti jangka sorong, mikrometer. Nah, salah satunya itu. Nah, terus kemudian kami itu yang praktek paling banyaknya tuh berada di permesinan, sasis. Nah, yang paling lama tuh prakteknya itu di kelistrikan yang agak sedikit susah lah ya. Iya, itu agak sedikit susah yang bikin kepala pusing. Begitu. Iya. Ya bikin pusing kepala. Nah, kebanyakan tuh kami tuh kan satu minggu tuh ada 5 hari. Nah, kami tuh 3 harinya soal mapel produktif. Misalkan kalau dari Jumat kami masuk produktif sekitar 8.30 sampai jam pulang. Iya. Nah, kalau jam pertamanya tuh misalkan dari jam 8.30 sampai jam 9.25 kami tuh belajar teori dulu tentang permesinan contohnya. Nah, lanjut di jam istirahat. Di jam keduanya atau jam terakhir kami itu berangkat ke bengkel untuk melanjutkan praktek tersebut, untuk mempraktekkan bahwa teori itu benar adanya yang dipraktekkan secara langsung Bapak. Ya. Oh, wah berarti sangat ada banyak perbedaan ya antara mungkin kan di sini kan punya teman ataupun saudara yang sekolahnya juga di SMA lah ya. Di SMA berarti ada perbedaan antara SMA dengan SMK itu dari situ. Betul, Pak. Ya, betul. Basically berarti ada kemampuan khusus lah katakan ya, berbeda dengan sekolah SMA seperti itu. Nah seperti itu pemirsa semuanya, dari tadi ada pemeriksaan dari OSIS, terus yang keduanya dari
TKR kegiatannya apa saja, yang ketiganya yaitu dari TSM. Nah, alhamdulillah. Nah, itu yang ada di SMK Yaspip. Itu tinggal banyak lah ya. Mungkin kita episode kedua ini pembahasannya baru sedikit. Kalau semuanya dihabiskan, ntar pemirsanya cuman puasnya saat ini. Tapi ini ada sedikit saja dulu yang kami akan sampaikan sehingga pemirsa lebih penasaran apa itu SMK Yaspip, ada apa di dalam SMK Yaspip seperti itu. Saksikan terus semuanya, jangan sampai lewat kan episode-episode yang akan lebih datang sehingga pemirsa semuanya lebih tahu dari dari masyarakat yang lain. Jangan cukup tahu dari cerita, tapi harus tahu lebih dalam tentang Yayasan Yaspip dan SMK Yaspip. Terima kasih. Jangan lupa semuanya tangannya seperti ini sambil ucap salam cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.